Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. Minum dulu, Bos. Ngopi dulu, Pak. Ya, ini kopi ini Starbucks. KW tapi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, Tuhan seluruh semesta alam, yang menguasai, menciptakan, dan menjaga langit, bumi, kedalaman lautan, dan segala hal. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, mari kita tidak lupa mendoakan ya saudara, teman, tetangga, keluarga, kemudian mantan pacar gitu kan, dan yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, yang sedang sakit semoga segera disembuhkan, yang sedang mengalami musibah atau ujian, cobaan semoga segera diberikan kekuatan dan jalan keluar, dan yang sedang memiliki hajat atau keinginan ya, semoga segera dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Terima kasih teman-teman kelas J ya, mata kuliah KBU, berkenan hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini, hari Sabtu. Yang lain mah pada olahraga gitu ya, atau ngopi, makan, sarapan, kita malah menuntut ilmu. Asik. Ya, semoga Anda tetap semangat ya, walaupun di hari weekend gini, saya harapkan tidak mengurangi antusiasme dan juga kesenangan kita dalam belajar. Karena saya sangat setuju dengan prinsipnya, kalau nggak salah ya, itu Ki Hajar Dewantara. Makanya beliau kan bikin taman siswa. Jadi pada dasarnya beliau itu menekankan, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa belajar itu harus menyenangkan. Taman siswa, jadi taman untuk siswa. Filosofinya bagus, betul. Karena kalau saya pikir, kalau belajar tertekan, kemudian tegang, terus atmosfernya itu menakutkan, menyeramkan gitu ya. Cenderung saya juga pernah jadi siswa, jadi mahasiswa juga. Cenderung tuh bagi mahasiswa dan guru atau dosennya itu juga outputnya kurang bagus lah. Bahasa umumnya seperti itulah. Kurang lebih begitu. Jadi saya harapkan di setiap kelas saya itu kita have fun ya, dalam berdiskusi, kemudian kritis gitu kan, dan juga yang penting dalam koridor keilmuan ya, tidak menghujat, tidak mencaci maki, menjatuhkan dan sebagainya. Selama kalian memegang prinsip itu ya, saya sangat support gitu. Dalam artian, makanya saya tidak membatasi pertanyaannya itu harus seperti ini, seperti itu gitu. Selama relevan dan memang niatnya konstruktif ya, bagus ya, silahkan gitu. Itu prolognya dulu teman-teman. Jadi agenda kita sebenarnya, karena ini udah setengah jam ya, saya khawatir nanti waktunya terlalu mepet, sehingga untuk penjelasan modul ya mungkin kalian sudah download, saya harapkan, dan juga itu sebenarnya terkait dengan ini sih, beberapa referensi, baik itu dari Bank Indonesia, dari World Bank, dari peraturan pemerintah kalau nggak salah ya, terkait dengan jenis UMKM, kemudian
disebut usaha menengah, usaha kecil itu kalau di asetnya berapa, kemudian jumlah karyawannya berapa dan sebagainya. Sama juga terkait dengan beberapa aspek yang mungkin bisa kalian masuk ketika pendampingan nih dengan UMKM. Kembali lagi saya mengingatkan, remind saja bahwa kuliah ini sebenarnya yang saya tafsirkan ya, itu ya kalian hanya mendampingi. Gitu. Jadi outputnya adalah adanya keselarasan nih, gitu, antara maunya UMKM, owner ataupun perwakilannya dengan kapabilitas kalian, dengan kemampuan kalian, dengan waktu kalian, dan strategi kalian. Jadi harus jalan bareng, gitu. Jangan sampai nanti UMKM maunya A, tapi kalian bersikukuh maunya B, tanpa ada diskusi terlebih dahulu yang akhirnya ngotot-ngototan, akhirnya malah nggak jalan. Jadi tolong strategi yang kalian usulkan, apapun itu ya, untuk tadi meningkatkan, let's say misalnya meningkatkan brand awareness dari UMKM, atau let's say untuk membantu mereka meng-hire karyawan, atau mungkin membantu mereka untuk menata layout tokonya, gitu. Itu saran saya sangat disarankan ya, menurut saya itu kalian diskusi dulu, kebutuhan mereka apa, digali, diidentifikasi, baru kalian datang dengan sesuatu yang solutif gitu. Jadi ada keselarasan di situ intinya. Makanya sebenarnya sekarang memang kita fokus di pemilihan ya, fokus di pemilihan UMKM berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah saya berikan di modul 2. Artinya itu bukan pakemnya seperti itu sih. Itu murni saya ngambil dari beberapa referensi. Cuman pada intinya setelah nanti kita ketok palu di HCC, kalian bisa langsung, atau mungkin sebenarnya harusnya sekarang sudah mulai ya, karena kan sudah kenalan dengan owner, itu harusnya kalian sudah, bayangan saya, itu sudah dapat gambaran terkait dengan big problem-nya lah. Jadi masalah banyak saya pikir semua orang termasuk saya dan kalian. Cuman kan bagaimana kita memilih mana yang paling penting, sedang, dan ya tidak terlalu penting lah. Artinya bisa ditunda dulu. Nah, saran saya kalian fokus di yang masalah yang penting-penting dulu. Ya kan? Let's say 3 atau 5 besar. Memang kembali lagi dari masalah besar tadi, 3 sampai 5 tadi katakanlah ya, itu kalian screening, kalian filter yang sesuai dengan tadi strategi kalian, kemampuan kalian, dan sebagainya. Begitu juga dengan kemampuan si merchant gitu. Misalnya kalian mengidentifikasi atau menyarankan untuk membuka cabang baru, itu achievable nggak, bisa diukur nggak, gitu-gitulah. Pokoknya kalian kritis di situ. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk mata kuliah ini. Jadi ketika kalian sudah paham landasannya, pola berpikir, konseptualnya, itu insya Allah sambil jalan ke depan tuh kalian cenderung lebih mudah memahami, lebih mudah melaksanakan. Itu teman-teman sedikit tambahan informasi ya terkait dengan mata kuliah ini. Langsung aja nih, sekarang saya kepengen dengar sebenarnya presentasi dari masing-masing kelompok terkait dengan progres pemilihan dan juga deskripsi UMKM, foto, alamat, owner, ya kan, dan alasan mengapa kalian memilih UMKM tersebut. Gitu. Setelah di minggu kemarin kan idealnya kalian memilih 2 sampai 4 lah ya, atau banyak juga nggak apa-apa. Nanti kita difilter lagi jadi 2 atau 3, kemudian mengerucut menjadi 1. Nah, kalau hari ini kalian masih 2 UMKM yang belum, artinya kalian belum bisa memutuskan 1 UMKM, nggak masalah. Gitu. Nanti insya Allah hari ini kita bisa putuskan
UMKM mana yang paling sesuai atau cocok dengan kelompok kalian. Oke, saya kepengen kelompok pertama itu dari Juliana ya. Juliana, Fikri, Firda, dan Ardin. Kemarin tuh kalau nggak salah Mochi dan juga Mochi Molsi dan juga Sawani Coffee Shop. Saya nggak tahu hari ini apakah ganti atau Ganti, Pak. Oke. Nah, Pak, langsung aja dimulai teman-teman. Share screen Ya, Pak, baik. langsung. Ya. Saya makan dulu ya. Jul, share screen, Jul. Kan kamu. Bentar tuh. Udah ada belum? Udah? Pak. Udah ada. Udah. Mulai ya, Pak. Ya, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan UMKM yang akan kami dampingi. Sebelumnya di sini kami memilih UMKM Sawani Coffee dan Seblak Jiletot yang asalnya itu kan coffee shop Sawani dengan mochi mochi gitu. Nah, sekarang diganti jadi Seblak Jiletot gitu, Pak. Nah, sebelumnya perkenalan dulu. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ardin Alpiana, yang kedua ada Muhammad Fikri, dan saya sendiri Juliana Laksani, lalu Firda Sania. Next. Ya, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum Sawani Coffee. Sebelumnya kami sudah melakukan survei kemarin ke Sawani Coffee dan bertemu langsung dengan ownernya tersebut gitu, Pak. Lalu di sini Sawani Coffee merupakan sebuah tempat kopi yang terletak di pemukiman warga yang berada di Jalan Padasuka, Komplek Ruko Suci Residen nomor 44 Cicahem. Sawani Coffee diambil dari nama produk yang dia keluarkan sebelumnya, yaitu sambal mawakawani. Jadi dia tuh kenapa si coffee shop-nya namanya Sawani, karena sebelumnya sudah ada produk sambal yang dia buat gitu, Pak. Jadi dia tuh yang awal mulanya Sawani itu awalnya cuma sambal doang. Dia tuh jadi pinginnya Sawani itu jadi banyak macamnya gitu. Yang pertama ada sambal, terus ada coffee shop, terus ada baju-baju juga gitu, Pak. Yang berdiri tanggal 9 Maret 2021 dan coffee shop ini tuh berdiri Science COVID gitu. Yang dibuatnya saat pandemi. Ownernya tersebut bernamakan Muhammad Fahrudin yang masih yang ownernya pun masih dibilang masih muda gitu, Pak. Kayak saya ya. Ya, bisa jadi. Ya, next. Lalu alasan kenapa mendirikan UMKM ini, karena si owner itu untuk mengisi waktu luang di saat masa pandemi. Karena pada saat itu peluang lowongan pekerjaan sangat sulit, karena kan adanya pandemi jadi sulit untuk mencari kerja gitu. Maka dari itu, owner mendirikan coffee shop ini untuk mencari uang tambahan dan sekaligus mengasah skill keterampilannya. Dan yang sebelumnya itu si ownernya itu sebelum pandemi kerjanya di bar, Pak, di hotel gitu. Nah, adanya akibat pandemi jadi ya entah keluar nggak tahu diberhentikan gitu, Pak. Nah, jadi si ownernya membuat coffee shop, tetapi yang membuat minuman yang yang bisa dibilang ramah lingkungan gitu. Karena kan kalau misalkan di bar itu dengan ciri khasnya itu kan cocktail gitu ya, Pak. Nah, karena ini dekat pemukiman warga jadi Betul. dibuatnya itu coffee shop gitu. Jadi yang di bidang kopi. Jadi yang awalnya bartender menjadi barista gitu, Pak. Selanjutnya, Pak,
Ini alasan mendirikan tempat di daerah tersebut karena Jalan Padasuka merupakan kawasan padat penduduk dan merupakan jalan utama untuk menuju destinasi wisata. Jadi si owner lebih memilih tempat yang terlihat ramai, Pak. Oke. Ini sorry, sebelah tadi itu ini ya, Apa, Pak? cafe-nya, coffee shop-nya itu. Ini coffee shop-nya, Pak. Gambar coffee shop-nya. Oke. Jadi ini teh tempatnya masih menyatu sama tempat yang sambal yang dia bikin juga, produk yang dia bikin juga. Oke, mantap. Hmm. Terus? Terus ini selanjutnya ada gambaran umum seblak jeletot, Pak. Seblak jeletot merupakan olahan cemilan yang berasal dari daerah Padasuka juga. Jadi tempatnya teh di depan si kopi kopi sawaninya. Terus aneka seblak yang disajikan juga berbagai macam seperti kerupuk, makaroni, siomay, kue tiaw, dan lain sebagainya. Seblak jeletot juga merupakan ciri khas dari daerah tersebut. Terus memiliki rasa yang enak dan harganya pun relatif murah, terjangkau oleh semua kalangan. Ini seblak jeletot ini berdiri pada tahun 2016. Jadi sebelum ada kopi Sawani teh dia udah duluan, Pak. Dan owner tersebut bernama Siti, Pak. Selanjutnya mungkin oleh Ardin. Ya Pak, alasan kenapa mendirikan UMKM ini menurut Ibu Siti itu Bu, menurut Ibu Siti itu Pak, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan kemampuan yang dimiliki oleh Ibu Sitinya Pak, oleh owner. Lanjut. Alasan mendirikan tempat di daerah tersebut karena tempatnya ramai pengunjung dan Jalan Padasuka merupakan kawasan padat penduduk. Dan rumah si Ibu Sitinya juga Pak emang di daerah Padasuka jadi lebih dekat berjualannya Pak. Udah cukup. Pak, mohon maaf. Sebelumnya Firda nggak join, kayaknya belum bangun kayaknya. Oke, dibangunin atau? Udah Pak, nggak dibales. Oh, telepon lah. Oke, nggak apa-apa. Ya itu dinamika. Dinamika dalam kelompok kadang begitu. Nggak masalah. Oke, terima kasih. Udah ya berarti ya? Udah, Pak. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Mantap. Silakan satu pertanyaan deh dari teman-teman yang lain. Ada? Kalau nggak ada saya tutup nih. Ada nggak? Oke, ya udah, nggak apa-apa. Faris. Enggak, Pak, mau nyebut gak ada, tapi kata Bapak langsung udah nggak ada. Oh, gitu. Ada berarti Faris gimana? Nggak ada sih, Pak. Paris nggak ada pertanyaan. Oh, nggak ada. Oke. Ya udah, berarti sekarang langsung ke saya ya. Tadi namanya seblak jeletot. Nah, pertama, teman-teman, kita harus putuskan mana di antara dua UMKM ini yang mau kalian dampingin. Ya kan? Itu dulu nih, karena menurut saya, kalau saya bertanya tentang dua merchant ini, atau dua UMKM ini, nanti akan memakan waktu yang lebih lama nih. Jadi kita putuskan dulu, baru nanti saya bertanya spesifik ke UMKM tersebut. Gimana? Menurut sekalian ya, karena kan kalian sudah pernah ke sana nih, sudah pernah ke TKP, melihat ownernya, bertemu ownernya, melihat
tempat tempat jualannya dan produknya juga. Maybe kalian juga udah pernah ngerasain rasanya nih, ya baik itu kopi maupun seblaknya. Nah, pertanyaan saya adalah dari kedua UMKM ini, mana menurut kalian yang paling membutuhkan asistensi dari kalian, dan yang kedua, mana menurut kalian yang paling bisa dikembangkan dalam berbagai aspek, dari berbagai aspek ya. Coba, ada yang bisa menjelaskan? Nanti baru saya masuk. Saya pengen tahu dulu jawaban dari teman-teman yang sudah ke lapangan langsung nih. Nah, tadi kan saya cuma melihat fotonya sedikit ya, di bagian satu sisi, terus saya nggak tahu seblaknya itu apakah produknya dia atau memang ngambil dari internet atau gimana? Foto produk seblak itu. Jadi kalian coba jelasin kepada saya satu dari aspek mana di antara kedua UMKM ini yang paling membutuhkan asistensi dari kalian. Yang kedua, mana di antara kedua UMKM ini yang ada potensi dikembangkan dari aspek, let's say misalkan mau masuk aspek keuangan, karena misal mereka belum ada laporan keuangan yang proper dan sebagainya, atau yang lain, terserah. Sejauh ini loh, sejauh sampai detik ini menurut kalian gimana? Iya Pak, izin menjawab. Jadi kita memutuskan lebih ininya ke Sawani Coffee sih Pak. Soalnya kan Sawani Coffee itu kan baru buka bulan Maret ya Pak, dan baru berdiri baru 7 bulan gitu. Terus si aspek pemasarannya juga belum terlalu ramai gitu, karena belum ramai pengunjung, terus dari tata letak juga kan agak sempit gitu Pak ya. Kemarin juga udah ngobrol kalau misalkan dia tuh kurang di target marketingnya gitu Pak. Terus kopi-kopinya juga menurut saya kurang gitu, kurang dari rasa dan kurang dari packaging-nya, seperti itu. Kalau misalkan seblak itu sebenarnya si ibunya tuh kalau misalkan dibina juga mau, tetapi kalau misalkan yang udah saya lihat kemarin tuh, seblaknya udah lumayan rame gitu, Pak, udah lumayan rame yang beli karena kan jualannya udah sebelum dari Sawani Coffee didirikan gitu, Pak. Jadi kita mau memutuskan untuk Sawani Coffee aja sih, Pak. Oke. Itu juga menjadi pemikiran saya. Tadi kan kalian menyebutkan tahun berdiri ya, si Seblak 2016, Sawani Maret, kalau nggak salah Maret 2021 ya. Iya, Pak, betul. Oke. Kemudian saya bertanya lagi nih. Dari jawaban Juliana, saya harapkan itu mewakili kelompoknya ya. Condong ke Sawani Coffee. Nah, pertanyaan saya, tadi Juliana menyebutkan bahwa aspek pemasaran dan juga rasa itu sepertinya menjadi concern. Nah, sejauh ini, sampai detik ini nih, menurut kalian, apa yang bisa kalian lakukan untuk membantu Sawani Coffee dalam aspek pemasaran sama rasa? Terutama rasa, teman-teman. Karena ini kan spesialisasi ya kalau menurut saya ya. Atau gimana? Maksud kalian tuh rasanya tuh gimana? Kalian pengen bikin yang lebih enak kah? Atau menambah varian? Artinya kontribusi kalian dalam aspek itu seperti apa? Udah ada bayangan belum? Maksud saya gini, kalian itu kan sudah ke sana nih, ya kan? Sudah ke TKP lah ya, kita ngomongin. Ke lokasi usaha nih. Nah,
Ini kalau saya ke satu kafe, coffee shop, itu satu yang saya orangnya nggak bisa diem soalnya. Dalam artian, saya akan melihat sekelilingnya dari depan sampai kasir, sampai temboknya, sampai lampu lightingnya dan sebagainya, kursinya, saya liatin semua. Baru saya memutuskan untuk duduk di mana dan pesan apa. Itu kalau saya. Nah, sehingga kalau kita ngikutin cara berpikir saya, apalagi kalian sudah punya kenalan ya dengan Fahrudin tadi ya, itu menurut saya harusnya kalian sudah punya gambaran nih, teman-teman. Saya mau ngapain nih? Spesifiknya loh, Juliana dan teman-teman. Udah ada kebayang belum? Udah sih, Pak. Jadi kami itu kemarin udah ngobrol kalau misalkan kita tuh mau menambah varian rasa dari minumannya gitu, Pak. Lalu kita tuh mau mengubah kan jadi si nama coffee shop-nya itu nggak kelihatan gitu, Pak, dari pinggir jalan. Jadi orang yang lewat juga nggak tahu kalau ada coffee shop di situ. Jadinya makanya kenapa coffee shop tersebut sepi karena si namanya itu tidak terlihat gitu, Pak. Kurang jelas gitu. Nah, makanya konsep yang kami mau dibuat itu menambah varian rasa lalu mengubah tata letak layout kafenya menjadi apa ya, biar kelihatan sama orang-orang lewat gitu, Pak, sama membantu target marketing lewat, sosial media gitu, Pak. Mereka belum ada sosmed atau gimana? Udah, Pak, udah cuman, followers-nya masih sedikit gitu, Pak. Belum ada yang tahu, banyak banyak orang yang belum tahu gitu, Pak. Jadi cuman baru teman ke teman aja tahunya. Dan kontennya pun juga belum ini ya, belum bervariasi ya. Iya, Pak, belum bervariasi gitu. Makanya kenapa kami mau Sawani Coffee aja, karena, kami juga mau membantu dari target marketingnya itu dan salah satunya yang tadi, Pak, untuk menambah varian rasa. Nice. Itu jawaban kalian mencerminkan bahwa kalian sepertinya sudah tahu apa yang ingin kalian lakukan. Paling tidak planning dulu kan, paling tidak kan. Sudah tahu itu dulu. Perkara nanti faktualnya gimana, karena kan dinamika ya, itu nggak masalah. Tapi saya hari ini tuh fokusnya adalah ingin tahu kalian tuh mau ngapain sih ke UMKM ini, gitu. Itu aja. Berarti untuk kelompok Juliana dan Fikri, Ardin ya, sama Firda, saya pribadi approval. Kalian juga, karena saya juga memang benar sih Sawani Coffee ya. Karena kalau seblak ini menurut saya, karena kan dia kan offline ya, cenderung lebih sedikit untuk bisa tanda kutip ya, dimainkan strateginya. Kalau yang coffee shop memang kalian lebih fleksibel nih, kalian mau banyak pilihan sehingga kalian tinggal nentuin aja nih mana yang menurut kalian sesuai dan juga pas untuk diaplikasikan ke merchant, ke UMKM. Oke, nice. Sawani Coffee ya. Iya, Pak. Pak. Terima kasih teman-teman. Nah, saya sekarang mesti nilai aja. Oke, sekarang saya mau ke mana yang terakhir presentasi siapa ya? Kue balok, Mang Ian, Farhan, Diki, dan Irsyad. Silakan. Baik, Pak. Suaranya mantep banget ini. Ayo langsung aja kalau udah ada bahannya. Nanti closingnya saya akan masuk beberapa komentar ya. Pak, mohon maaf, mau nanya. Ini PPT-nya dikumpulin juga apa enggak, Pak?
Ini untuk tugas ketiga. Oh, untuk tugas ketiga. Oh iya. Ya udah, terima kasih Pak. Yap. Sama-sama, Fikri. Bentar ya Pak, lagi di ini dulu PPT-nya ke share screen Oke, siap. sama Farhan. Oke, saya makan dulu deh ya. Ini kalian mau ikut makan kan nih? Saya matiin dulu videonya. Lanjut Pak, lanjut. Lanjut ya. Mangga Pak, mangga. Santai Pak. Ini soalnya Kaos, Pak. dibikinin cewek soalnya, jadi enak banget ini. So sweet. Nama Faris? Selamat. Farhan? Diki, Irsyad? Bentar Pak, laptopnya lagi nge-lag bentar. Masih lama nggak? Kalau lama saya ganti aja nih. Soalnya waktunya nih, Bos. Udah, bentar lagi. Gimana? Masih emang bermasalah? Kalau ya nggak apa-apa. Oke, udah. Jihan. Silahkan, kue balok. Ayo langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kue balok yang beranggotakan saya sendiri Diki Muhammad Septian, Irsad Ali Raja, dan Farhan Sofi. Lanjut Han. Han. Deskripsi UMKM. Kue balok Mang Ian. Kue balok Mang Ian UMKM yang dirintis oleh Mang Ian sendiri berawal dari menjual martabak mini, lalu kue pukis, dan akhirnya menjual kue balok dan sukses sampai saat ini dan sudah mempunyai 5 pegawai yang berbeda cabang. Kue balok Mang Ian berjualan yang bertempat di Jalan Satria Raya, Caringin, Kota Bandung. Mang Ian sendiri mempunyai ilmu tentang perkuehan ini di tahun 1990 dari ayahnya. Tapi Mang Ian itu tidak konsisten gitu Pak. Awalnya tuh dia tuh bekerja di Jakarta gitu Pak. Terus akhir-akhir sini mungkin dia kurang apa gitu Pak, ke hati gitulah ibaratkan gajinya. Jadi dia tuh lebih memilih usaha, pindah lagi ke Bandung, merintis. Awal mulanya tuh martabak mini. Dari martabak mini itu masih kurang laku gitu Pak. Kurang laku. Masih menggunakan roda juga, berjualannya keliling-keliling. Pada suatu saat Mang Ian tuh berjualan kue pukis di daerah Cigondewa. Jualannya pun berdekatan dengan tukang pukis yang
udah dulu terdahulu gitu Pak, di sana tuh ada jualan tukang pukis lagi. Tapi yang tukang pukis itunya tuh malah tersaingi oleh Mang Ian, sehingga Mang Iannya tuh malah diusir gitu Pak. Diusir. Tukang pukis yang ada di Cigondewa itu. Jadi Mang Ian tuh merasa nggak enak hati, dan pada akhirnya Mang Ian beralih ke menjual kue balok. Nah, Gitu. pada awalnya juga Mang Ian tuh masih menggunakan roda, tapi waktu setelah ditanjakan Mang Ian tuh berhenti, tapi banyak yang beli, dan akhirnya pun Mang Ian berjualan di tempat tersebut sampai saat ini, dan mempunyai cabang yang paling laku itu di Satria Raya Pak. Lanjutan. Pas tanjakan. Ya, dikarenakan pasar Cigondewa. Oke. Tuh istirahat, gak sengaja pada yang beli, jadi diam di situ Pak berjualannya. Nice. Unik juga ceritanya. Ya Pak. Lanjutan Farhan. Udah, Dik. Sama Farhan dijelasinnya Han. Ini ada alasan memilih UMKM. Kue balok lainnya memiliki cita rasa yang cukup enak dan berbeda dibandingkan kue balok lainnya. Karena kue balok lainnya sendiri disajikan secara lumer dan punya banyak varian rasa, mulai dari original, coklat, green tea, dan red velvet. Dari harganya pun cukup terjangkau. Hanya 3.000 untuk satu biji kue balok. Sayangnya kue balok Mayan ini sangat kurang di bidang promosi. Maka dari itu kami ingin mendampingi UMKM kue balok Mayan agar lebih baik lagi. Karena di zaman sekarang media promosi menjadi hal yang penting, dan kami juga ingin menaikkan kembali pamor makanan khas Jawa Barat agar lebih disenangi oleh masyarakat dan khususnya anak muda. Coba lanjutan, ada foto penunjangnya. Nah, ini buat fotonya, Pak. Foto ibaratkan tuh kayak gerobak gitu. Waktu ditanya sama Mang Ian kenapa nggak buka kayak tongkrongan gitu Pak, kan sekarang kue balok itu ya enaknya gitu sambil nongkrong gitu Pak. Pas ditanya sama saya tuh Mang Ian lebih mengedepankan ini Pak, take away katanya, sistem take away. Jadi Mang Ian tuh kuat di GoFood-nya, tapi Mang Ian tuh masih menggunakan cara sederhana. Waktu saya ngobrol tuh kayak dari jadi pembukuannya tuh masih manual gitu Pak, tidak menggunakan Excel atau laptop kayak gitu, masih menggunakan yang sederhana, di buku ditulis. Hanya turun temurun lah, dan Mang Ian tuh sampai naik sampai saat ini tuh masih gitu gini Pak. Waktu ada yang beli ditanya-tanya gimana kalau mau bisa nggak buka cabang gitu, mau buka franchise gitu Pak. Oke. Terus jawabannya dari Mang Ian? Ya jadi masih nggak, kan kalau yang lain mah waktu saya lihat gitu kayak kue balon parikesit mah, kalau kita ingin franchise itu sudah ada filenya gitu Pak, tinggal kirimkan aja file tersebut, langsung dibaca sama yang ingin nge-franchise-nya. Tetapi kalau sama Mang Ian mah cuman ya udah telepon sini aja ngobrol gitu, belum ada franchise laporan yang resmi gitu Pak, masih ketentuan oleh Mang Iannya sendiri gitu. Oke. Nice. Ini komprehensif sekali nih informasinya. Udah Pak. Udah Bang. Kelompok kami. Oke.
Terima kasih Farhan, Diki, dan Irsad. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih, Pak. Oke. Ini karena waktu ya teman-teman, mohon maaf. Yang lain belum bisa bertanya dulu ya, soalnya saya bertanya aja udah banyak banget ini. Kita nanti agak mundur sedikit nggak apa-apa ya. Mungkin saya harapkan setengah 10 lah ya maksimal. Biasa awal-awal memang saya harus matengin dulu nih dengan kalian satu frekuensi dulu, biar nanti ke depan ya kalian dilepas pun saya udah tenang, katakanlah begitu, walaupun nggak mungkin saya lepas semua, nggak lepas banget. Oke. Menarik bagi saya karena saya dapat informasi yang begitu banyak dari teman-teman. Ini menjadi poin plus dan juga pegangan buat kalian ketika memang untuk memilih ya, menentukan UMKM mana yang ingin kalian dampingi. Satu, ini yang saya catat ya, mohon koreksi kalau salah nanti. Ini harganya menurut saya cukup bersaing ya, warnanya juga asik, tadi ada merah sama hijau kalau nggak salah. Ya ada varian banyak juga Pak, coklat gitu. Dan itu saya belum pernah makan. Saya makannya itu kue balok yang standar. Kalau yang lumer ini saya jujur belum pernah makan. Dan itu sangat menarik untuk saya coba. Boleh dikirim alamatnya aja Pak? GoFood ada kan? Ada Pak, ada GoFood. Bapak kalau maaf kalau boleh tahu rumahnya di mana Pak? Daerah mana? Saya nggak di Bandung, lagi nyari rumah soalnya. Oh, nggak di Bandung, soalnya di Bandung sih Pak ininya. Iya, makanya nanti kalau saya ke Bandung, saya coba GoFood kalau pas di kampus. Oke Pak. Karena menarik sepertinya. Oke, harga bersaing ya, 3.000 kalau nggak salah tadi ya. Itu menurut saya betul, segmentasi atau target pasarnya itu juga cukup luas. Dari anak-anak sampai dewasa, ibu-ibu juga masuk lah itu. Apalagi kalau rasanya enak, karena menurut saya di industri makanan, F&B, rasa itu nomor 1. Baik itu minuman ya, sama nih kopi maupun yang lain. Karena saya sangat percaya kalau makan itu enak, harga mahal pun orang nggak masalah. Orang makan di sushi tei, orang makan di carnivore yang western food gitu, orang nggak masalah gitu. Karena enak gitu. Apalagi tempatnya strategis, bahkan saya sering kuliner juga nih ke tempat-tempat yang tempatnya sangat terpencil dan itu rame. Gitu. Soto misalnya di dekat rumah saya atau yang lain lah ya. Intinya makanan atau minuman itu harus enak kalau menurut saya. Kemudian yang kedua teman-teman, yang bisa saya tangkap adalah sepertinya si Mang Ian ini kue balok Mang Ian ini sepertinya sangat banyak bisa dieksplor. Pertama, ya kan, dia sudah punya GoFood. Mungkin teman-teman sudah ada rencana belum mau ngapain ini? Saya mau tanya dulu sebelum saya nanti masuk. Ada Pak, sudah ada rencana untuk apa? Jadi menampingi kekurangannya gitu, kekurangan kue balok Mang Ian tersebut gitu Pak? Iya, apa aja? Ya mungkin yang pertama, karena Mang Ian emang punya kue balok Mang Ian sendiri itu emang punya media sosial, tapi jarang ngepost soalnya ngepostnya tuh kan saya ngobrol sama ownernya langsung tuh menggunakan jasa gitu Pak, jasa yang ngedit gitu belum ada ini gitu Pak. Jadi mungkin ntar mah kita bisa mengasih tahu gitu Pak, gimana caranya buat biar jadi bikin konten yang kreatif gitu Pak, tanpa harus menggunakan jasa gitu Pak. Dan juga kelompok kami ingin ingin membuat jadi pengajuan franchise tersebut, jadi kita merundingin dengan ownernya gitu Pak, jadi kayak kue balok parikesit gitu. Jadi kalau pengen membuka franchise cabang lain tuh, jadi si adminnya tersebut tinggal mengirimkan file tersebut, jadi tanpa langsung Mang Ian sendiri yang harus menjelaskan secara rinci gitu Pak. Betul. Nice. Gitu aja gitu Pak. Oke, itu juga sama dengan catatan saya. Cuman catatan saya ada tambahan teman-teman.
tadi kalau nggak salah Diki atau siapa yang ngomong ya, laporan keuangannya masih manual kan? Ya, dari saya sendiri, Pak. Ya, Iya. nah itu sendiri, Pak, pas saya ditanya tuh, kenapa Bang Ian nggak ini? Ya, alhamdulillah sih, tapi pakai cara sederhana juga, yang penting di kerjaan saya mah jujur gitu, Pak. Jadi masih sistemnya turun-temurun aja, sederhana gitu, Pak. Oke, ya kalau Mang Ian mau kan kalian bisa ini, apalagi udah punya 5 karyawan kan, jadi mungkin ada satu karyawan. didedikasikan untuk ngurusin laporan keuangan sama konten medsos misalnya. Ya sebenarnya enaknya kayak gitu sih, Pak. Betul. Tapi ada sih, jadi Bang Ian tuh punya tangan kanannya, Pak. Ya, Oh. tangan kanannya. Jadi dia tuh ya belum gimana, kurang, ibaratkan dari media sosialnya kurang update gitu, Pak. Ya nggak jarang main IG gitu. Tidak bisa memakai laptop gitu. Makanya dari situ menggunakan ya laporan keuangannya itu masih manual gitu, Pak. PR sendiri. Nice. Oke, itu berarti saya sepakat itu. Flyer maupun konten di medsos, ya kan, itu memang harus diperbagus. Yang menurut saya yang paling pas, medsos ini sebagai trigger saja. Iya, Pak. Ya kan, biar orang beli di GoFood atau mungkin datang ke TKP. Itu sepakat saya. Kemudian franchise juga itu saya juga sepakat, saya udah tulis nih. Nah, yang penting adalah kalian tolong diskusikan dengan Mang Ian, sepakat nggak dengan ide kalian? Ada revisi nggak? Jadi Ya, Pak. file yang keluar yang udah jadi itu benar-benar sudah disepakati oleh Mang Ian. Sehingga harapan saya tidak ada konflik di belakang. Iya, Pak. Ya kan? Laporan keuangan juga itu worth to try. Kalian bisa masuk dari situ juga. Ya. Terakhir, yang saya catat adalah, tadi kalau nggak salah, Diki bilang bahwa rame juga orang beli di GoFood atau GrabFood ya? Iya, Pak. Rame. Nah, itu saya yakin kalian anak muda lah, udah sering beli di GoFood dan GrabFood ya. Kalian pasti sudah pernah melihat contoh-contoh restoran atau apapun itu yang menarik, ya kan? Baik itu dari segi potongan harga atau mungkin baik dari segi foto produk, ya nggak? Iya, Pak. Nah, kalian bisa mencontoh itu untuk diterapkan di kue balok Mang Ian. Jadi kesannya itu sangat modern gitu lah. Artinya saya sukanya tadi kan, kue tradisional, tapi kepengen disebarkan lebih luas gitu, mengangkat kembali nuansa klasiknya itu dapat teman dengan sentuhan modern. Itu saya suka itu. Karena saya juga penikmat klepon, penikmat onde-onde. Itu asik karena saya bisa flashback ke masa saya zaman dulu masih kecil gitu. Anyway, itu saya udah approve teman-teman, silahkan go ahead. Saya sangat setuju. Pesan saya, mohon semua ide, semua apapun dikomunikasi dengan cara yang baik ya teman-teman ya. Ini untuk semua kelompok juga. Jadi tidak ada kesan atau persepsi menggurui, merepotkan dan sebagainya. Ya, Pak. Baik, Pak. Gitu ya, nice. Ya, Pak. Sekarang saya mau ke Wulandari, Vira Safitri, Vina Rosalia, Pak Resalia, Nuranisa Putri. Kemarin dimsum dan kedai kopi ya. Sekarang gimana? Silakan. Iya, Pak, bentar ya. Saya nggak serap nih. Kode-kode nih. Saya matiin dulu videonya ya. Kalau lama kendalanya saya pindah nih, nggak apa-apa. Bisa cepat nggak? Artinya ada kendala teknis nggak? Kayak misalnya jaringan atau laptop atau apa gitu? Bapak bentar, PPT-nya nggak bisa dibuka. Oke.
1 menit bisa Pak, selesai. ini nggak bisa dibuka. Apa? PPT-nya nggak bisa dibuka. Oke, ya udah. Nanti setelah tim ini kalian ya. Soalnya udah jam 9, coy. Sekarang saya Oke, mau Pak. ya, sekarang saya mau ke Imam Mustaqim, Faris, Septian dan Hafiz ya. Oh iya, izin share screen ya Pak. Ya, siap. Dulu banyak banget soal ini ya, ada warung pundut, kota kopi, dan sebagainya. Silakan, langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Robbi shroli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga kepada Bapak Yuda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat yaitu Pak Yuda yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang UMKM yang insya Allah akan kami dampingi. Sebelum kita mempresentasikan materi hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama itu Kang Septian Putra Setiawan, yang kemudian Imam Mustaqim, saya sendiri, Hafiz Aulia Daras, dan Faris Fahrana. Untuk presentasi pertama, Bakso Kebumen. Yang pertama itu nama ownernya Lina Ambarwati, alamat UMKM-nya itu berada di Jalan Kebon Jayanti, Kiara Condong, Bandung. Produknya tuh bakso dan mie ayam. Bidangnya kuliner, omset per bulannya kurang lebih 500.000 hingga 1 juta. Kemudian dilanjut oleh Kang Septian, alasan membeli UMKM tersebut. Alasan kelompok kami ingin memilih UMKM tersebut ialah kita ingin mendampingi Bakso Kebumen dikarenakan untuk agar lebih maju dan juga industri kuliner saat ini menjadi penopang terbesar perekonomian kreatif Indonesia. Bakso Kebumen juga sangat kurang di bidang promosi, lokasi yang masih di dalam gang, serta belum terdaftar di GrabFood atau GoFood. Jadi kami akan membantu agar bisa terdaftar serta memiliki media sosial. Menu juga masih kurang bervariatif, malah belum ada menu yang spesifik. Lanjut. Oke. Gangnya sempit banget ya? Iya, Pak. Oke. Ini di depan rumahnya Bu Lina? Iya Pak, ini masih di depan rumahnya gitu, belum ini soalnya. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Terus? Lanjut aja ya. Lalu ada Wartala Warung. Nama owner Rafli, alamat UMKM Jalan Cipicung Girang, RT 4 RW 10. Produk yang jual itu kedai kopi dan makanan di bidang kuliner. Omset per bulannya kurang lebih 5 juta. Dan untuk alasan UMKM tersebut bisa dijelaskan oleh Kang Faris. Ya, saya akan melanjutkan. Alasan memilih UMKM tersebut adalah alasan utamanya kami memilih UMKM ini adalah lokasi yang cukup enak untuk bersantai, menikmati waktu malam, serta tempatnya cukup nyaman untuk dipakai diskusi atau ngobrol-ngobrol santai sampai menikmati pemandangan dari kota Bandung. Bisa dilanjut untuk fotonya, Kang Imam. Nah, untuk foto-fotonya kayak gini ya, dengan view Bandung pada saat malam hari, karena dibukanya juga dari kira-kira dari jam 3 sore. Waduh, romantis sekali nih. Ya Pak, buat ngebucin malam mingguan boleh Pak di sini. Aduh, saya jadi kepengen nih teman sama anak-anak, nggak apa-apa ya kayaknya. Nggak apa-apa Pak. Kemarin juga saya habis dari sini tuh banyak dari anak-anak motor, keluarga juga ada yang makan di sini, ngemil-ngemil sama anak-anaknya juga pada di sini Pak. Oke, artinya friendly ya. Cuman kayaknya tuh anginnya dingin banget nggak sih itu? Iya Pak, minimal pakai sweater lah Pak kalau ke sana kalau malam-malam. Oke. Nice. Ini di mana tadi Cipicung
Girang itu di Di daerah mana? Bicung Girang tuh Pak, arah mau ke Punclut. Oh, oke. Berarti dataran tinggi ya ini ya. Iya Pak. Oke, nice. Mantap. Oke, udah ya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Nah, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Biar nuansa di kelasnya dapat gitu kan. Saya kadang kangen juga di kelas itu. Oke. Kembali lagi sama dengan kelompok lain. Mohon maaf, ini waktunya ya ini udah lebih, jadi saya langsung aja. Sebelum saya berkomentar spesifik ke UMKM yang nanti kita akan setujuin bersama ya, itu saya ingin meminta komentar dari kalian, terserah mau perwakilan atau mau mau semuanya. Menurut kalian, menurut kelompok kalian nih ya, itu mana yang sama dengan si kelompoknya Juliana sebenarnya? Mana yang paling membutuhkan pendampingan kalian sama potensi untuk berkembangnya? Silahkan, mungkin ada yang menjawab. Kalau menurut saya mah Pak, si bakso Kebumen ini sebenarnya cocok untuk didampingi karena usahanya masih kecil lah gitu. Cuma kalau misalnya dilihat dari yang warung Punclut itu, warteg warung, dia itu lebih fleksibel Pak untuk dikembangin karena ya basicnya gitu, warung, tempat nongkrong, jadi lebih mudah dikembangin gitu. Terus lebih targetnya juga rata-rata kan anak muda, jadi lebih gampang aja gitu Pak gitu. Ya, dilematis juga ya. Dan izin menambahkan Pak, Iya, silakan. kalau dari Wartala tuh lebih enak itu dari target pasarnya, izin menambahkan juga lebih enggak cuma anak muda ya Pak, dari keluarga pun bisa datang kayak gitu. Orang tua pun bisa datang kalau kuat dingin gitu Pak. Oke. Kelompok kalian sudah menentukan belum? Belum atau udah? Belum, Pak. Sebenarnya Belum masih pasti, dilema sih Pak. Pak, masih dilema ini teh. Soalnya kan waktu kemarin tuh 5 nih ya pilihannya, terus kita tuh mengerucutkan 2. Nah, sekarang tuh belum milih gitu yang pastinya gimana. Soalnya dua-duanya juga kan perlu dibantu gitu. Betul. Dilihat dari itunya apa, masih banyak yang kurangnya gitu. Jadi masih bingung dari kita mau milih yang mana gitu, Pak. Oke. Ini saya serahkan, nanti kita putuskan bersama ya. Artinya bukan, ini saran saya. Satu, kalau tadi mengacu ke pertanyaan mana yang paling membutuhkan untuk asistensi dari kalian, itu saya pikir dua-duanya juga butuh, betul. Cuman kembali lagi nih, mana yang paling membutuhkan? Bagi saya, ini versinya saya, melihat dari foto, lokasi, itu bakso sebenarnya. Kalau kita mengacu ke pertanyaan pertama, mana yang paling membutuhkan? Karena, kenapa teman-teman? Saya nggak tahu ya di dalamnya seperti apa, cuman tulisan yang di kacanya aja masih seperti itu. Omsetnya juga masih 1 juta per bulan. Kalau yang tadi kan sekitar 5 juta ya sebulan. Ya kan? Dan sebagainya lah. Sehingga itu memang mereka sangat membutuhkan sebenarnya. Cuman kalau kita masuk ke pertanyaan kedua, potensi untuk berkembang, saran menurut saya juga malah Wartala tadi. Apa sih Wartala ya, benar ya namanya? Iya Pak, Wartala. Iya. Iya Pak. Gitu. Karena tadi lokasi menurut saya eksotis, ya kan? Kemudian view-nya termasuk juga segmentasi pasarnya juga jelas gitu kan, niche market, sehingga untuk diapa-apain
tanda kutip ya, maksudnya strategi kalian itu lebih fleksibel dan menurut saya lebih adaptif ya bagi mereka mau mengaplikasikan, karena biasanya kalau ownernya masih muda atau sepantaran gitu bahkan terbuka dengan ide-ide atau usulan yang kalian ajukan nih gitu. Nah, sehingga jawaban saya ya, menurut saya yang paling realistis untuk kalian loh ya, karena kan nanti kan tujuan akhirnya adalah si UMKM ini atau si owner ini akan mengaplikasikan strategi yang kalian ajukan, ya kan? Sehingga saya milih yang Wartala. Karena tadi sama-sama membutuhkan, iya. Cuman di satu sisi yang paling bisa dikembangkan tuh yang mana nih? Ya nggak? Gitu. Artinya gini, saya khawatir, ini kekhawatiran saya, ketika kalian nanti memilih bakso, saya khawatir entah itu strategi kalian nggak pas atau mungkin owner tidak melakukan atau apa gitu. Cuman kalau kalian bisa berargumentasi ya bakso aja, karena kan kalian yang sudah pernah ke TKP nih, ya kan? Ini kan pendapat saya sebagai orang awam berdasarkan informasi yang kalian presentasikan tadi, gitu. Jadi jawaban saya lebih fokus ke potensi untuk dikembangkan, yaitu Wartala tadi. Sebagai contoh yang ingin saya masuk, cuman segini, sorry. Saya tadi belum bertanya. Cuman Wartala ini sudah mapan belum? Dari aspek tadi ya, media sosial, let's say, dari aspek misalnya menu, mapan tuh maksudnya banyak variannya, kemudian enak, medsosnya jalan, laporan keuangannya jalan. Tapi kalau udah jalan semua, ya menurut saya kembali ke bakso lagi. Gitu. Karena kalian yang lebih tahu nih teman-teman. Gimana? Izin menjawab ya Pak? Iya, silakan. Kalau dari soal contoh kecilnya dari medsos itu belum ada Pak, untuk medsosnya itu, dan untuk di bagian menunya juga menurut Faris itu masih bisa dikembangkan. Faris ngobrol dengan si pemilik warungnya pun sebenarnya masih bisa ada yang dikembangkan, dari menambahkan produknya apa, menambahkan makanannya itu apa, kayak gitu Pak. Terus dari bagian promosinya pun hanya sedikit gitu Pak, cuma dari pertemanan aja Pak, dari pertemanan yang punya juga, jadi yang datang teh itu doang lagi Pak. Aksesnya gampang nggak? Gampang gimana Pak maksudnya Pak? Maksudnya mudah diakses ke sana? Susah nggak? Enggak Pak, mobil bisa masuk malah. Oke. Itu tadi kan, kalau bakso memang kekurangannya juga lokasi itu cenderung hanya lingkungan sekitar. Mayoritas mungkin ya, karena orang lewat kan juga jalan kaki, nggak naik motor. Kecuali mungkin bakso yang enak banget, itu kalau menurut saya beda cerita lagi. Orang naik mobil pun bisa berhenti di depan gang, jalan kaki, demi untuk menikmati bakso Kebumen dari Bu Lina tadi. Nah, makanya kalian yang lebih tahu nih gimana nih, karena kan persepsi saya, Wartala nih yang paling realistis untuk didampingin. Dan lebih enak untuk mix and match, dikembangkan mungkin. Iya, betul. Cuman kembali lagi, kalau baksonya Bulina itu dia memang enak banget gitu ya, orang sudah berani datang ke sana repot-repot hanya untuk menikmati bakso, bisa shifting tuh dari Wartala bisa bakso, karena sangat bisa diterapkan gitu, kayak minimal misalnya flyer, standing banner, tuh kan, kemudian menunya bisa diganti dengan yang lebih proper kertasnya, terus main di medsos dan sebagainya, banyak banget kalau bakso sebenarnya. Cuman tadi menurut kalian yang sudah datang ke lapangan, ini yang paling realistis untuk diaplikasikan strateginya kalian tuh yang mana gitu. Kalau versinya saya sih Wartala. Kecuali bakso tadi enak banget,
terus punya konsumen yang loyal, itu worth to try sih. Itu lebih, artinya dampaknya menurut saya sebenarnya lebih berasa yang bakso. Gitu. Cuman kembali lagi nih, kalian yang bisa menjelaskan lebih kepada saya. Gimana? Kalian masih diskusi? Kalau masih diskusi nggak apa-apa. Nanti terakhir baru saya tanya lagi. Sekarang kita masuk ganti ke kelompok lain dulu. Gimana? Bapak, Ya. maaf. Kalau dari kami mungkin bakal mengambilnya Wartala mungkin dari masukan Bapak juga memang lebih passion-nya kepada Wartala juga sih, Pak. Oh, gitu. Ya. Betul sih. Kembali lagi ini kan kita diskusi ya, Faris dan teman-teman ya. Jadi karena kalian nanti yang akan di lapangan nih, gitu. Saya kan hanya melihat supervisi, membantu aja. Yang tahu fakta di lapangan ya kalian nih. Sehingga bisa jadi dugaan saya salah, asumsi saya salah. Gitu. Oke, berarti fix nih Wartala nih. Iya Pak, fix Pak. Oke, ya udah. Nice. Berarti sekarang saya tulis dulu nih Wartala. Wartala. Sip. Nah, sekarang saya ingin bertanya satu aja deh. Atau dua lah ya, nanti insya Allah. Pertama, teman-teman, Wartala, warung Wartala ya, Wartala coffee shop tadi. Warung Wartala ya? Iya Pak, Wartala Warung. Oh, Wartala Warung. Dibalik ya. Oke. Wartala Warung ini yang sudah kalian identifikasi itu problem yang mereka temukan atau masalah yang mereka hadapi apa sejauh ini? Kalau menurut saya, silakan Faris. Oh, boleh, Imam dulu aja. Oh ya, makasih Riz. Kalau Ya, menurut saya sama-sama. mah kan Pak, warung Wartala tuh baru ini apa maksudnya tuh baru dibuka tuh bulan 1 sampai 2 bulan yang lalu gitu. Jadi masih baru. Jadi masih banyak kendala yang perlu di ini apa namanya tuh. Masih banyak yang perlu dikembangkan gitu. Kalau menurut saya kayak gitu. Lanjut Riz. Ya, untuk mungkin masalah-masalah pun lebih ke tempat juga. Di setiap hari Minggu tuh penuh banget itu tuh. Setiap hari malam Minggu tuh pasti penuh banget. Jadi mungkin kita bisa mengembangkan lebih kepada tempat, ada space yang masih belum terpakai dengan sempurna, bisa kita pakai dengan semaksimal mungkin, jadi bisa menampung konsumen pun lebih banyak gitu Pak. Dan untuk pada menu juga masih kurang beragam gitu Pak. Jadi waktu itu pun pas Paris kemarin ke sana pun masih bisa ada yang oh iya kenapa nggak kepikiran ya bikin menu ini sih Pak. Dan mungkin akses jalannya pun besar tapi nggak mulus gitu Pak, jalannya tuh banyak batu kayak gitu-gitu Pak. Oke, kalau jalan kayaknya ini ya terlalu berat ya Pak ya? PUPR kayaknya. Atau paling tidak kalian membantu bikin proposal ke kecamatan, itu juga nggak masalah gitu. Ya kan, ke kelurahan atau kecamatan untuk tadi ya pengajuan, it's okay, nggak masalah. Nah, tadi setelah tambahan penjelasan dari Faris dan Imam, saya semakin yakin bahwa memang Wartala yang lebih pas untuk kalian. Gitu. Satu ya. Yang kedua, yang ingin saya fokus di sini adalah si Wartala ini, ownernya inilah ya, atau timnya ini, mereka itu mau dibantu sama kalian nggak? Sudah ada obrolan ke sana belum? Gimana ya? Tahu nggak? Udah izin belum atau gimana? Udah?
Untuk izin tuh Pak, sebenarnya yang memegang juga tuh ada teman kami Pak, Kevin. Jadi si pemiliknya tuh kakaknya, jadi dia pun di beberapa hari tertentu juga yang menjaga warungnya dan yang mengontrol warungnya Pak. Waktu itu pun saya sudah berbicara mau adanya kayak kita tuh ingin membantu kayak gini. Dia mempersilahkan sih Pak dengan terbuka gitu Pak, tangan terbuka. Ya udah, sip. Ya udah, go ahead, silahkan. Saya sepakat dan saya cocok. Cuman saran saya nih ya, dari sekilas tadi ngelihat tempatnya ya, komen saya tadi, kalau ingin menjangkau keluarga atau anak kecil ya, boleh di situ. Itu memang ada tempat yang tertutup. Minimal dikasih apa ya? Namanya apa itu ya? Terpal. Minimal lah, itu kan nggak terlalu mahal. Ya kan? Itu bisa masuk kalian di situ. Artinya bukan permanen, jadi bisa dibongkar pasang. Tapi beda cerita kalau ownernya misalnya mau yang permanen, itu beda cerita. Triplek atau mungkin kayu HPL itu juga bisa jadi solusi. Karena saya merasa bahwa kalau saya punya anak, saya kan punya anak nih, saya ajak ke situ, anak saya kedinginan, saya pulang. Serius. Nggak mungkin dong saya ngopi, makan, anak saya kedinginan, kan nggak mungkin. Begitu. Itu satu perspektif yang mungkin nanti bisa didiskusikan. Dan itu bisa jadi tidak berlaku di orang lain. Ini subjektif banget Faris dan teman-teman. Itu satu saran saya. Kemudian yang kedua, kalau tadi saya melihat sekilas ya dari tempatnya, safety teman-teman. Kalau nggak salah lihat ya, tadi itu kayaknya di pinggir-pinggir itu belum ada minimal bambu atau apalah untuk membatasi dari jurang atau di jurang atau apa tadi ya, bukit itu ya? Bukan jurang sih Pak, jadi ke bawahnya tuh landai Pak. Oh landai, tapi kan belum ada itunya kan? Belum ada pembatasnya memang, karena memang dari kata Imam juga memang baru dibukanya juga sebulanan Pak. Oke, ya itu juga bisa jadi opsi. Karena kan cenderung menurut saya tidak terlalu mahal ya. Artinya bukan tembok permanen dari batu bata atau batako kan. Itu juga menjadi perspektif. Ini kembali lagi ini tidak harus dilaksanakan oleh kalian ya. Tidak harus. Ini komentar saya saja secara awam. Kemudian yang ketiga, kalau kalian bisa ini betul tadi saya fokus kalau makanan atau minuman itu memang variannya dan juga rasanya. Kalian bisa tes pasar dengan mengajak orang lain yang belum pernah ke situ. Kalian minta komentarnya. Kurangnya apa? Nah. Bapak maaf mic-nya. Tadi wifi-nya mati jadi saya tethering dulu. Mohon maaf. Oke. Tadi safety, kemudian bisa dibilang bahasanya apa ya? Child friendly mungkin ya. Sama tadi rasa dan juga varian. Oke. Satu lagi mungkin saya bisa masuk adalah lighting, teman-teman. Dalam artian saya nggak tahu ya berapa jumlah biaya yang bisa dikeluarkan, tapi worth to try untuk diskusi terkait dengan lighting. Mungkin bisa menambahkan lampu-lampu yang kuning dan sebagainya. Selain tadi ya, lampu bohlam yang kuning. Karena kan dia modelnya kan outdoor sepertinya. Selain itu yang wajib juga medsos, itu jelas menurut saya sudah tidak bisa diganggu-gugat. Gitu ya, aktif di medsos ya. Baik IG maupun Facebook ataupun yang lain. Gitu. Jadi kalian jadi untuk yang medsos menurut saya itu wajib untuk semua kelompok. Ya kan? Kalian bantu untuk bikin konten, untuk bikin akun, ya kan? Bahkan kalau perlu bikin email dedicated email khusus untuk menerima komplain dan sebagainya, dan juga WA bisnis. Itu menurut saya sudah umum lah, umum. Itu paling dari saya teman-teman ya, terkait dengan Wartala Warung. Udah jelas? Cukup Pak. Ini mohon maaf sampai jam 10 nggak apa-apa ya? Seru soalnya ini. Maksudnya
saya tadi bilang ini memang kita agak mundur, tapi nanti insya Allah minggu depan udah nggak ada. Kita insya Allah nggak ada Zoom karena saya juga ada nikahan. Adik saya nikah, ini lagi riuh nih sana sini. Jadi mungkin 2 minggu ke depan kita nggak ada Zoom, mungkin ya. Cuman yang jelas minggu depan insya Allah nggak ada Zoom. Jadi sekarang kita kelarin dulu. Jadi mohon maaf kalau mundur-mundur. Jadi besok-besok kalian tinggal running aja gitu. By the way, kalau ada yang mau yang live, yang sudah presentasi, nggak apa-apa, saya persilahkan. Karena saya juga sadar diri, ini waktunya juga sudah di luar jam. Oke, sekarang kita masuk ke Wulandari, Vira, Vina, dan Nurranisa Putri. Silakan. Bapak maaf, Sari izin interupsi Pak. Ya, silakan. Boleh nggak kelompok yang Wulandari, maksudnya kita duluan gitu. Aku mau jemput adekku Pak, Oh, ya. yang SD. Kasian dia soalnya di sini nangis nanti kan dijemput. Oke. Wulandari nggak apa-apa ya? Boleh ya? Iya Pak, nggak apa-apa. Maaf ya, maaf. Ya, insya Allah diganti sama Allah, itu amal baik. Oke, Siap Pak. Sophia, Sari, Sofa, dan Listi Widya. Izin ini ya Pak, share screen ya Pak. Bentar, ini gimana ya? Kemarin kan coffee shop sama distro ya kalau nggak salah. Ya Pak, coffee shop sama distro. Di full screen deh. Ini udah bener gini? Di bawahnya Sar, full screen. Dah. Gini bukan? Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ya kayaknya. Perkenalkan, nama kelompok kami beranggotakan Listi Widya, Sipa Latifah, Sari Nurni Sofyan, dan Sophia Latamanika. Di sini kami akan sedikit menjelaskan usaha yang akan, insya Allah akan kami bantu bina. Di sini ada 2. Sophie, silahkan jelaskan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Sophia izin presentasi ya. Boleh next slide, Sar. Slide-nya belum ganti, oke. Ini yang pertama dari distro UMKM ya, namanya DRL Apparel. Ownernya namanya Wahyu Mudo, alamat si distro ini ada di Jalan Arwana, Kota Cilegon. Usahanya fashion, berdiri tahun 2008. Dia punya akun Instagram DRL Apparel sama website www.drapparel.com. Cuman belakangan ini websitenya udah tidak di maintain lagi gitu. Di sini tuh latar belakangnya cuma segitu ya teman-teman, karena belum wawancara lebih dalam lagi. Tapi problem yang dialami di distro mereka itu adalah penjualannya tuh menurun, terjun bebas lah pokoknya selama pandemi ini gitu. Kemarin sempat ditanya omset tuh sampai turunnya 75% dari biasa pendapatan yang mereka dapatkan itu. Untuk alasan kita sendiri milih UMKM ini tuh karena pengen bantu mereka tengah pandemi untuk memaksimalkan penjualannya kembali, tapi melalui digital marketingnya dengan platform-platform yang mereka sudah miliki. Gitu. Next, Sar. Untuk selanjutnya, ini ada foto distronya. Jadi sebelumnya gini, dia itu buka di Kota Bandung dari tahun 2008 tuh, karena kebetulan pemiliknya itu kuliahnya di Unpad Jatinangor. Terus kemudian pindah ke Serang karena dia harus melanjutkan studinya di Kota Serang. Tapi semenjak pandemi dia kan omsetnya tadi menurun, akhirnya dia tidak bisa bayar ruko tersebut. Kemudian dia pindah ke Cilegon memanfaatkan ruang yang ada di depan rumah neneknya sendiri gitu. Next, Sar. Untuk selanjutnya ada coffee shop yang akan dijelaskan oleh Siva. Maaf, ini dijelasin dulu sama Listi ya. Oke, boleh.
Iya, dijelasin dulu sama Listi. Yang selanjutnya yaitu coffee shop. Coffee shop ini bernama Repeat After Me. Coffee shop ini memiliki nama website yang bernama repeat.im. Pemiliknya itu Gita Vini. Alamatnya itu Jalan Sederhana nomor 87 sampai 89 Sukajadi, Bandung, yang berdiri pada tahun 2020. Coffee shop ini menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman, mulai dari kopi, non-kopi, atau teh gitu, misalkan makanan berat hingga makanan ringan. Harga di coffee shop ini sangat terjangkau, mulai dari 12.000 sampai 20 ribuan, sehingga cocok bagi mahasiswa atau hanya ingin sekedar nongkrong atau bersantai di sana. Coffee shop ini buka setiap hari mulai dari Senin sampai Minggu pukul 9 sampai 10 malam. Selanjutnya dijelaskan oleh Sipa. Adapun latar belakang dari masalah coffee shop ini, yang pertama yaitu karena ada naik turunnya perkembangan usaha coffee shop ini, di mana naik turunnya perkembangan tersebut diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama karena dia baru pindah juga lokasinya, jadi dia harus mulai lagi dari awal untuk marketingnya, harus menyesuaikan lagi. Pindah lokasi ini disebabkan oleh karena lokasi yang pertama itu dirasa kurang strategis. Yang lokasi pertama ini berada di daerah Bandung Timur, Cibiru. Terus latar belakang masalah yang lainnya, yang kedua yaitu karena ada masalah pada SDM-nya, di mana terjadi turnover yang sangat tinggi pada KP ini. Alasan pembinaan kami pada UMKM ini untuk membantu pada segi SDM-nya. Yang kedua juga karena si coffee shop ini ownernya masih tergolong pemula dan juga baru. Sekian Pak, dan terus fotonya ada di slide berikutnya. Terima kasih. Ini pas tutup maksudnya ya? Berapa Pak? Oh iya, ini pas baru buka jam pagi masih kosong. Yang mana sih yang ada mejanya ini kan? Ini seluruh tempat ini coffee shop-nya, yang di pojok sana itu barnya. Oh. Yang dekat batu-batu bata itu barnya. Oh ya, luas. Jadi kayak apa sih, kesannya kayak alam gitu deh Pak. Asik nih. Luas juga ya. Terus TikTok-able Pak ini. Yoi. Oke, udah? Udah? Segitu kayaknya Pak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Dari kita sih segitu Pak, cuman aku tadi kelewat sedikit pertimbangan yang si DRR Apparel itu. Kalau dari hasil analisa saya dan teman-teman, mereka tuh kan kurangnya pertama karena pandemi, terus ada yang kurang unik dari produk mereka gitu loh. Sebenarnya mereka setelah pindah ke Cilegon itu cukup strategis karena kurang, maksudnya di sana tidak seramai di Bandung untuk distro-distro. Udah cukup tepat menurut Shopee. Cuman dari sisi keciri khasan produk itu yang masih perlu diolah kembali. Kemudian sama titik beratnya kalau si DRL Apparel tuh ke tadi digital marketingnya, pengen lebih memaksimalkan si media sosialnya. Sama tadi aku mau agak sedikit revisi. Yang Repeat AM itu maksud Listi bukan website tapi lebih ke platform Instagram. Oke. IG sama website, IG, lokasi. Tadi mana Sophia yang DRL tadi? Website, IG, sama satu lagi apa? Kalau DRL itu cuman website sama Instagram aja Pak. Enggak, maksudnya selain itu kalian tadi Sophia tadi bilang apa, lokasi atau gimana deh? Yang mana? Di Bandung. Oh iya, dia sempat di Bandung. Sophie lupa, sebentar Sophie cek dulu.
Dia sempat di Bandung beberapa tahun, kemudian pindah ke Cilegon, ke Serang dulu karena harus melanjutkan studinya di Kota Serang. Tapi kemudian karena pandemi, dia tidak bisa membayar atau melanjutkan kontrak rukonya, dia pindah ke Cilegon dan memanfaatkan ruang yang ada di depan rumah neneknya untuk dibuat jadi si distro ini gitu. Pas aku ngobrol-ngobrol juga, dia titik beratnya lebih ke offline. Itulah yang membuat kita tertantang buat ini harusnya bisa online gitu. Karena dengan offline aja yang dia punya website sama Instagram tapi nggak dimaksimalin aja, followersnya udah 1.001. Ya, cuman private ya IG-nya. Iya, IG-nya private itu. Itu tuh private tuh karena belakangan udah nggak ada aktivitas lagi. Jadi dia memutuskan buat oke ini tutup dulu aja di Instagramnya, kita fokus di titik beratnya di offline. Gitu. Oke, nice. Kembali lagi, pertanyaan saya sama. Ini versinya kalian ya. Pertanyaan saya, menurut kalian semua nih anggota, itu mana di antara dua UMKM ini atau dua usaha ini yang paling membutuhkan, paling urgent membutuhkan asistensi atau pendampingan dari kalian? Dan alasannya apa? Tadi kan distro sudah ada ya, tadi kan kalau yang distro penjualannya sampai 75% dan sebagainya. Cuman saya kepengen lebih dari itu, yang mungkin belum saya tangkap gitu. Kalau ini dari Shopee ya Pak. Kalau dari Shopee lebih pengen di si DRL Apparel yang perlu dibina lebih lanjut. Karena ownernya itu balik lagi sih Pak, sebenarnya poin awalnya adalah pemanfaatan digital untuk sebagai platform dia untuk memasarkan si produk-produknya ini gitu. Karena dia yang terlalu kuno ibaratnya, akhirnya banyak produk-produk yang masih numpuk di gudangnya tidak bisa didistribusikan karena ya nggak banyak orang tahu juga gitu. Butuh pembinaan di bidang digital marketingnya ini gitu. Kalau dari Shopee. Mungkin Sari mau menambahkan? Mungkin sedikit ya Pak mau nambahin karena sekarang kan apalagi maksudnya masih belum normal gitu, masih musim pandemi dan emang semua orang tuh lebih condong ke online marketing kan sekarang. Jadi kalau si distro ini lebih aktif gitu di Instagram, terus dia bikin sosial media yang lain gitu, misalnya kayak sekarang kan konten kreator di TikTok juga bisa kayak di foto-foto aja gitu, nggak usah di try on gitu, nggak usah, cuman kayak emang pengambilan gambarnya yang pas gitu. Terus kayak kalau bisa si sosial media yang akan kita kembangkan itu pakai bisnis akun gitu, jadi semua orang bisa lihat gitu. Lebih ke itu sih kalau kita mah. Iya Pak, jadi pertimbangannya sisi publikasinya dari si Apparel ini kurang gitu Pak. Padahal dia tuh strategis di sana tuh dengan bertempat di Cilegon yang kurang banyak distro, tapi sebenarnya kalau dilihat demografinya banyak anak muda yang mulai menjalani karir di daerah Cilegon dan Kota Serang dan sekitarnya. Apalagi dia udah bertahan dari 2008 ya? Ya, betul. Berarti kan maksudnya dia emang peminatnya tuh lumayan gitu, karena udah bertahan lama gitu. Oke, terus saya mau nanya ke coffee shop nih. Tadi kalau nggak salah aspek SDM-nya, itu turnover katanya. Itu maksudnya kalian mau ngapain dengan turnover itu gitu? Kalau dari Shopee sih gini Pak, ke hasil analisa kita ya kemarin, si coffee shop ini bermasalah di turnover karyawan. Berpengaruh kan Pak ya, ketika karyawan terus-terusan keluar, kemudian harus mencari yang baru, itu menghambat si coffee shop untuk berkembang di sisi pelayanannya.
bukan hanya pelayanan kayak dari mulai masak, baristanya yang turnover dan lain segala macam. Kita belum tahu kenapa bisa keluar masuk itu dengan banyak dan dalam 1 bulan tuh bisa cepat banget. Itu apakah masalahnya lingkungannya ataukah manajemen dari si coffee shop itu sendiri yang membuat karyawan menjadi tidak nyaman berada di lingkungan tersebut. Kayak gitu Pak, kalau dari kita mah. Terus medsosnya coffee shop gimana? Di Instagramnya, kalau dia tuh udah lebih melek karena ownernya ini ya usianya tidak beda jauh dengan kita. Dia udah lebih melek ke arah sosial media. Dia udah mulai aktivasi di TikTok pribadi, TikTok si repeat-nya sendiri, aktivasi di Instagramnya juga udah ada kayak gitu. Terus kalau dilihat juga ada event-event yang kayak misalnya event lomba barista atau gimana untuk mempromosikan si coffee shop ini sendiri. Jadi kalau sisi marketing mah repeat IM nih masih lebih melek ke digitalnya gitu. Nah, dari kesemua jawaban kalian itu saya sebenarnya sudah dapat sari-sarinya, poin-poin pentingnya. Kemudian saya masuk ke pertanyaan kedua, sama dengan yang lain. Menurut kalian nih yang sudah pernah ke lapangan atau mungkin paling tidak sudah lebih banyak tahu informasi daripada saya, itu mana yang menurut kalian paling bisa dikembangkan? Alasannya, argumentasinya apa? Kalau yang paling bisa dikembangkan, sebenarnya karena fields-nya beda ya Pak. Yang satu di kategori makanan, yang satu di kategorinya fashion. Kalau yang paling bisa dikembangkan menurut Shopee di sini yang lebih cepat tuh pasti si coffee shop. Karena dia udah lebih melek digital juga. Kalau diperhatiin, lebih mudah dikembangkan. Kalau di sisi fashion, dua-duanya sama-sama memiliki saingan-saingan yang berat juga. Kalau dari sisi kategori fashion tadi, si PRL ini bisa juga dikembangkan dengan cepat karena dia satu-satunya yang unik distro ada di daerahnya sendiri. Kalau dari aku gitu, nggak tahu dari teman-teman Siva atau Listi atau Sari. Sebenarnya dua-duanya juga bisa di ini ya Pak, bisa dibina gitu. Sebenarnya kan sebenarnya dua-duanya bisa gitu. Cuman karena menurut kita kayaknya yang ini lebih butuh gitu. Si distro kayaknya lebih butuh deh gitu. Maksudnya karena dia udah lama, jadi alangkah baiknya distro ini kita pertahanin gitu, kita kembangin lagi supaya dia bisa bersaing sama distro-distro yang emang emang melek banget gitu mereka sama digital marketingnya gitu. Cuman emang kalau untuk coffee shop juga bisa sebenarnya gitu. Cuman karena mereka lebih bisa kayaknya, jadi kalau dari Sari lebih condong ke distro Pak. Gitu. Karena menurut Sari mereka lebih butuh bantuan lah gitu. Nice. Jawaban saya terkait dengan pertanyaan pertama, yang mana yang lebih membutuhkan, dilihat dari background, dilihat dari tahun berdiri, dilihat dari layout tempatnya, itu memang DRL. Yang menurut saya sangat membutuhkan, apalagi background tadi ya, pindah-pindah dari Bandung, Serang, sampai ke rumah neneknya di Cilegon. Itu beberapa indikator yang menjawab kenapa saya memutuskan untuk memilih DRL dalam aspek atau dari perspektif mana yang paling membutuhkan pendampingan kalian. Dari aspek yang kedua, yaitu mana yang paling bisa dikembangkan. Kalau saya pikir bisa dibilang 50-50 lah. Ya. Karena coffee shop baru soalnya. Jadi banyak yang bisa dieksplor sebenarnya. Itu dia menang di situ. Ya kan? Nah, jadi kalau sesuatu yang baru itu memang kalau bagi saya itu lebih
mudah menerima segala macam ide karena tujuannya kan untuk meningkatkan let's say penjualan, mungkin persepsi masyarakat terkait brand mereka atau tempat mereka, apalagi yang Instagramable atau TikTokable itu sangat bisa. Cuman di satu sisi DRL juga potensi berkembang masih sangat bisa banget. Kenapa? Karena indikasi saya mereka sekarang lagi benar-benar lagi down banget. Tadi kan saya nanya kan, IG-nya dikunci nih, saya udah cek. Private alasannya tadi kan, kontennya belum. Artinya owner-nya mungkin belum kepikir, mungkin karena fokus ke yang lain ya. Website juga sepertinya belum ada pembaharuan. Ya kan? Terus kemudian tadi saya mencatat layout tokonya itu bagi saya itu saya nggak tahu ya, ini mungkin selera ya, tapi bagi saya banyak yang perlu ini kan, minimal lightingnya dulu lah. Karena kalau kalian ke store-store di mall-mall gitu ya, atau di Eiger Adventure, itu kalian feel-nya beda, karena terang, bos. Atau mungkin ke Alfamart, Indomart kan. Padahal produknya mah sama, cuman terkesan kalau terang itu lebih apalagi dengan pemposisian produknya yang gampang dilihat, terus ada pernak-pernik yang mendukung, itu enak betah belanja di situ, kayak ke H&M, ke Pull&Bear dan sebagainya, itu kan enak gitu di situ. Kita nggak kerasa setengah jam sejam di situ. Cuman itu pembahasan lain lah ya. Nah sehingga ini saran saya ya. Sepertinya kalau menurut saya, kalau memang realistis, artinya ownernya oke dengan setuju ingin didampingi, artinya kalian juga bisa masuk lebih mudah ke situ, ya menurut saya DRL Apparel. Karena betul dari kata Sophia, paling tidak ya, minimal kalian bisa membantu dari aspek medsos maupun websitenya. Karena dia udah jalan, apalagi di Shopee saya cek fotonya itu. Jadi satu produk cuman sama dia tuh nggak dibagi per kategori gitu. Kaos, jeans misalnya. Dia langsung satu kaos garis-garis, sebelahnya foto kaos hitam, sebelahnya lagi foto. Jadi itu sangat bisa diolah lah. Jadi saran saya di DRL Apparel. Cuman kembali lagi kalian terserah nih ya. Karena kalian yang tahu di lapangan nih. Saya cuman memberikan suggestion berdasarkan informasi yang saya dapat. Gimana? Enggak juga nggak apa-apa. Maksudnya kalian memilih coffee shop juga. Cuma maksud saya hari ini itu kita putuskan. Kalau Sophia dan teman-teman semalam udah sempat diskusi juga sih Pak. Okay. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, kayaknya kita juga memang memilihnya DRL Apparel. Sesuai argumennya sesuai sama apa yang tadi udah kami sampaikan. Udah, nice, go ahead. Ya. Terima kasih Pak. Ini insya Allah bisa ini nih lancar. Ini by the way DRL ini kenalan dari siapa atau yang pemiliknya siapa? Sebenarnya ini saudara saya di sana di Jargon. Iya, jadi kebetulan pas bingung nih kita anak-anak mau gimana. Terus ingat nih ada Om yang kemarin juga sempat ngobrolin tentang DRL-nya. Emang kemarin juga ada pembicaraan, aduh Om bingung nih harus gimana maintaining si sosmednya gitu. Dia juga kurang sumber daya manusianya dan segala macam. Nah, kemudian saya ya udah gimana Om kalau misalnya distronya saya ajuin buat di ini aja untuk dibina sementara sama kami. Boleh katanya gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Udah, berarti enak lah itu. Ya. Oke, sip, nice. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Wartawan. Terus ini sorry. Sophia CS itu DRL. Oke, sekarang saya mau ke Wulandari deh. Tadi yang ke pending. Silakan. Wulandari, Vira, Vina, dan Nurranisa Putri ya? Iya, Pak. Ini kayaknya kelompok terakhir kan ya? Iya, Pak. Aduh. Nggak apa-apa. Pahalanya banyak, cuy.
Bapak, mohon maaf, Sari izin lift duluan ya Pak, mau jemput adek. Ya, silakan. Makasih Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelebihannya kalian bisa tahu nih progres teman-teman yang lain nih gimana, sejauh apa kan. Oke, silakan. Iya, mau tanya kalau mau share screen lewat HP gimana ya Pak? Kamu HP-nya apa? iPhone. Nah, saya kalau ini saya sambil praktek ya, bentar. Ini saya udah join ya. Saya lupa soalnya. Itu yang di tengah? Kelihatan nggak? Terus ada pilihannya kan Pak, kayak screen, foto, iCloud Drive, website. Oh, ini sama kayak Android kayaknya. Jadi kalian buka dulu apa namanya PPT-nya, ya kan? Di handphone nih. Iya Pak. Terus feedback. Terus pilih yang screen. Nanti ada pilihan PPT, home screen dan sebagainya. Coba. Saya kalau Zoom biasanya saya pakai HP saya Android. Baterainya lebih ini soalnya. Coba. Yang start broadcast itu bukan sih Pak? Apa? Yang habis pilih screen langsung ada kayak start broadcast gitu kan? Iya, start broadcast. Ini ada nggak Pak yang aku muncul nggak? Ya, sama kayak di pilihan saya. Muncul. Ada Lan. Ada. Sebentar. Bisa. Sebentar. Ini waktu. Oke, kalau nggak dimasukin ke iCloud Drive aja nih. Nanti tinggal pilih filenya. Kayaknya bisa deh, coba ya. Nah, itu bisa. Mulai ya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kelompok kami akan presentasikan UMKM yang beranggotakan Nur Aisyah Putri, Vinara Salia, Vira Sapitri, dan Wulandari yang akan dijelaskan oleh Nur Aisyah Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi UMKM. Yang pertama, UMKM yang kelompok kami pilih adalah Hello Dimsum. Hello Dimsum sendiri adalah UMKM di bidang kuliner yang menjual produk makanan yang terbuat dari ayam dan aneka jenis seafood. Jenis dimsum yang ada di Hello Dimsum ini dibagi jadi dua macam, ada yang dikukus dan digoreng. Untuk variasi dari dimsum sendiri disesuaikan dengan selera pasar saat ini, dengan menambahkan beberapa variasi rasa pedas. Alasan kelompok kami memilih Hello Dimsum ini, karena Hello Dimsum memiliki keunggulan dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu pemilihan bahan baku yang segar, proses produksi yang steril, yang tetap mengacu pada kesehatan dan kebersihan produk. Selain itu juga tempatnya strategis di tengah kota Bandung.
Terus kita juga ingin membantu buat bikin variasi dimsum yang baru. Lanjut. Ya, yang berikutnya jenis UMKM yang kami pilih ada Pokok Kopi. Kebetulan Pokok Kopi itu milik saudara saya, Pak. Mulai beroperasi dari Juli 2001 sampai saat ini. Bertepat di Jalan Pojok Lewi Goong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Terus alasan kita milih kedai kopi ini, pertama, kopi ini tuh dari segi rasa tuh udah enak banget, Pak. Dari rasa udah enak banget, variannya juga udah cukup banyak. Cuman dari marketingnya yang masih kurang, tempatnya yang belum memadai. Sebenarnya tempatnya tuh berada di tengah kota. Cuman kayak masuk lagi ke gang, sebenarnya ke gangnya juga bisa masuk mobil. Cuman karena tadi dikarenakan mungkin marketingnya yang masih kurang, jadi jarang banget orang yang tahu bahwa di daerah situ tuh ada kopi. Ada kopi. Terus apa ya? Mungkin kalau misalkan marketingnya udah bagus, ya seenggaknya sekitar daerah situ tuh udah tahu ada Pokok Kopi. Tapi ya dikarenakan tadi marketingnya masih kurang, jadi belum banyak orang yang tahu, paling orang-orang sekitar aja gitu, Pak. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan sama Ulan. Ya, di sini jadi kita bikin tabel tentang permasalahan, potensi perkembangan, rencana perbaikan, dan mudah kerjasama atau enggaknya sama UMKM ini. Yang pertama untuk Hello Dimsum, permasalahannya karena ini kedainya di pinggir jalan, jadi untuk tempatnya masih belum banyak. Jadi kalau misalnya ada yang belinya banyak, itu paling kitanya jadi wishlist gitu loh, Pak. Terus untuk potensi perkembangannya, berada di daerah yang ramai, strategis, dan di tengah kota juga. Untuk rencana perbaikannya, sebenarnya kita ngusulin buat nambah meja gitu, cuman kan mungkin bayarnya juga beda mungkin ya, Pak. Kalau buat sewa di pinggir jalan gitu nggak tahu sih. Si bapaknya nggak ngasih tahu tentang penyewaan tempatnya. Maksudnya gimana? Lalu Kalian? jadi kalau misalnya si tempatnya kan di pinggir jalan gitu, Pak. Kan si pinggir-pinggirnya banyak pedagang yang lain juga. Jadi kalau misalnya mau nambah meja tuh belum tahu gitu dari pedagang yang lain persetujuannya kayak gimana gitu, Pak. Karena rapat gitu ya maksudnya? Iya, soalnya pinggir-pinggirnya tuh emang udah ada pedagang-pedagang yang lain juga. Terus rencana perbaikannya juga, kita pengen nambahin kayak varian dimsumnya karena di daerah situ juga ada jaraknya kayak beberapa ratus meter tuh ada yang jualan dimsum juga. Jadi pesaingnya tuh lumayan ketat. Jadi pengen nunjukin yang lebih inovasi lagi gitu. Terus yang kedua untuk Pokok Kopi, permasalahannya kurangnya pemasaran karena belum banyak orang yang tahu di daerah situ ada kopi ini, karena tempatnya juga kan belum ada kedai sendiri gitu, masih produksinya masih di rumah ownernya. Terus potensi perkembangannya, dia memiliki cita rasa yang enak sih, Pak. Jadi kalau misalnya udah berkembang juga pasti kita yakin gitu kalau ini tuh bisa berkembangnya baik gitu karena punya cita rasanya yang enak juga. Terus rencana perbaikannya, ownernya itu pengen kalau misalnya produk dia dijual melalui GoFood kayak gitu. Terus pengen memiliki tempat yang lebih strategis lagi, alat-alat kopinya juga yang di-upgrade gitu, Pak.
Gitu sih Pak, udah. Oke. Udah? Oke. Tepuk tangan. Mantap. Kasih Pak. Kasih Pak. Komen saya sama nih sebelum nanti kita masuk ya. Menurut kalian nih, ini sih saya sebenarnya kayak udah menemukan jawabannya, cuman saya pengen konfirmasi lagi. Menurut kalian, mana di antara dua UMKM ini yang paling membutuhkan ya saat ini asistensi atau pendampingan oleh kalian? Argumentasinya apa? Kalau kita sih udah diskusi, yang lebih membutuhkan dampingan tuh yang Poko Coffee sih Pak. Kelihatan di slide-nya paling banyak itunya tuh. Iya, jadi banyak yang harus diperbaiki. Cuman kalau ngelihat dari aspek proses potensi berkembangnya lebih cepat itu dari yang Hello Dimsum. Karena strategi lokasi udah baik gitu Pak. Nah, oke, berarti itu ulang dari udah paham nih maksudnya saya nih. Dan kita satu frekuensi nih. Jadi saya udah nggak perlu masuk ke situ lagi. Tanya saya selanjutnya ya, sebelum nanti saya masuk ke pertanyaan lain. Ini kalian tuh kenalan dari mana? Si Hello Dimsum sama si Poko. Kalau Poko Coffee kan saudaranya Vira ya kalau nggak salah. Iya, Pak. Kalau yang Hello Dimsum itu kebetulan yang punyanya kakak saya, Pak. Vina, kakaknya Vina. Iya. Oke. Oke, berarti aman lah ya, saya pikir. Oke. Nah, selanjutnya nih, ide-ide perkembangan yang kalian dapatkan tadi, yang kalau Hello Dimsum kan nambah kursi, meja, tapi agak sempit ya, rapat, varian juga, baik itu juga Poko Coffee kan, GrabFood, GoFood, dan sebagainya. Itu kalian cari informasi sendiri, atau langsung dari sumbernya, dari owner atau perwakilannya? Kan kebetulan saudara saya ya Pak, jadi ya kita udah sharing-sharing gitu, keluhan dia apa aja gitu Pak, jadi sedikit banyaknya saya udah tahu gitu Pak. Kalau yang Hello Dimsum, Vina, dari? Saya juga tinggal nanya ke kakak doang, terus kata kakak juga kan kalau penjualannya udah bagus Pak, maupun lagi COVID juga. Terus kekurangannya cuman ya kursi, kalau lagi rame itu ya kekurangannya kursi, meja gitu buat orang makan. Iya, soalnya tricky juga ya, itu tempatnya sempit itu. Karena kalau maju lagi kan itu jalan raya kalau nggak salah ya. Enggak, misalkan itu bisa maju lagi atau ke samping kan Pak. Terus kalau ke samping itu harus bayar lagi sama yang ibarat itu ya preman di sana lah gitu. Iya. Atau kayak Mang Ian aja take away. Oke, anyway, itu sebenarnya menarik sih ya. Cuman sepertinya yang urgent banget kayaknya sih Poko Coffee deh. Iya nggak sih? Hello Dimsum. Iya Pak. Iya Pak. Jadi gini, saya mau cerita sedikit ya. Saudara saya tuh awal ngerintis usahanya tuh 6 orang sama temennya. Cuman September awal ada yang resign nih 1. Oke, mereka tetap lanjutin Poko Kopi. Terus September akhir tuh yang 4 orang itu tuh resign Pak. Malah yang berlima itu jadi bikin produknya sendiri dan ninggalin saudara saya yang itu Pak. Jadi sekarang tuh saudara saya kayak aduh gimana ya gitu buat ngelanjutinnya gitu. Sebenarnya dia tuh emang udah pengen banget gitu Pak ngelanjutin itu, cuman ya karena kendalanya itu gitu Pak. Oke, berarti dipegat ya. Iya. Ya itu saya juga pernah ngalamin sebenarnya. Cuman ya itu memang resiko kalau bareng-bareng tuh begitu. Anyway, itu pembahasan lain. Oke, ya udah. Saya pikir Hello Dimsum sudah bisa mandiri, sudah maju ya. Mungkin itu side project aja buat Vina nih sebagai adik. Ya kan? Anyway ya udah, Poko Coffee, cuman saya kepengen ada ini teman-teman. Ada perubahan drastis gitu. Jadi
before afternya gitu. Jadi itu menarik sebenarnya buat saya juga. Oh ternyata begini ya dulunya, yang temboknya juga tadi kan polosan gitu ya kan? Terus belum ada GrabFood, belum ada GoFood dan sebagainya. Ketika kalian bisa mempresentasikan atau mewujudkan ide atau strategi kalian, itu luar biasa, ada kepuasan tersendiri. Kalau saya juga pernah jadi kalian kan, tugas-tugas kayak gitu. Itu ada orgasme di otak sama di feeling aja sih kalau bagi saya. Enak. Oke. Anyway, udah berarti kita ke pokok kopi aja. Sekarang kalian tinggal, mungkin bagi saya, diperdalam lagi FGD ataupun apapun itu melalui Vira ataupun yang lain. Untuk tadi, kalian bisa lebih memantapkan apa yang harus kalian lakukan. Tapi kalau memang sudah cukup seperti itu ya, yang tadi kalian sebutkan, bagi saya sih sebenarnya sudah lolos lah, sudah oke. Gitu. Nice, ini saya pikir nilainya bagus-bagus semua nih, karena kalian udah pinter-pinter. Makasih, Pak. Mantap. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, makasih juga ya, Pak ya. Kasih, Pak. Ya, komen saya keseluruhan, kalian tinggal lanjutkan apa yang sudah kalian tentukan, yang kita tentukan hari ini. Kemudian catatan-catatan ataupun komentar-komentar saya mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu referensi nih bagi kalian untuk mengerjakan tugas MK ini. Oke, terima kasih teman-teman sekali lagi. Mohon maaf waktunya banyak molornya. Insya Allah saya optimis kalian udah bisa jalan sendiri lah. Udah oke, tinggal nanti paling kita diskusi ringan santai ya, update progress dan yang lain. Oke, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mohon maaf atas segala khilaf, baik itu perkataan maupun perbuatan, dan semoga apa yang kita lakukan bisa menjadi amal ibadah kita yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Saya meeting ya.